Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan dosen pengampu Ibu Sri Utami, MPD Kons. Perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Rahma dengan nomor NPM 2018 01500613 dari kelas R5F Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat ataupun obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan beberapa efek. Yang pertama, bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran. Yang kedua, bisa menyebabkan penggunanya menjadi berhalusinasi serta bisa menimbulkan daya rangsang. Narkotika dan obat-obatan yang berbahaya ini adalah obat-obatan yang bisa mempengaruhi cara kerja otak seseorang. Bisa juga mengacaukan kondisi fisik maupun mental dari penggunanya, serta memiliki risiko kecanduan yang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika salah digunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, narkotika ini jenisnya dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko menimbulkan efek kecanduan yang tinggi bagi penggunanya. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan penggunaannya sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Contoh dari narkotika golongan 2 ini seperti morfin dan alfa-prodina. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan cukup banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selanjutnya adalah jenis narkoba yang sering digunakan dan mungkin saja sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang pertama yaitu morfin. Morfin ini adalah jenis narkoba yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua ada heroin atau putau. Reaksi yang ditimbulkan dari penggunaan heroin ini lebih kuat dari penggunaan morfin sehingga mudah menembus ke otak. Jenis narkoba heroin ini hadir dalam bentuk bubuk putih ataupun coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntikkan, dihirup maupun dihisap. Yang ketiga ada ganja. Ganja ini bisa menyebabkan penggunanya merasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit. Para pengguna atau pemakai narkoba ini biasanya tidak langsung ketergantungan. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu tahapnya coba-coba, yaitu sekadar ingin tahu atau ikut-ikutan saja. Yang kedua ada senang-senang. Yang ketiga menggunakannya di saat-saat tertentu. Misalkan anak-anak muda yang saat berkumpul bersama teman-temannya, mereka menggunakan bersama narkoba itu. Yang keempat ada penyalahgunaan. Dan yang kelima ada ketergantungan. Biasanya berawal dari coba-coba, kemudian berujung pada ketergantungan yang susah untuk dilepaskan. Maka dari itu, jangan pernah mencoba jika tidak ingin ketergantungan. Para pengguna narkoba ini memiliki tanda-tanda. Yang pertama, pengguna menjadi pemurung. Orang yang awalnya periang, ceria, setelah ia menggunakan narkoba, ia akan berubah menjadi orang yang pemurung, menjadi mudah tersinggung, dan juga menjadi cepat malas tanpa alasan yang jelas.
Tanda-tanda yang kedua yaitu para pengguna biasanya sering menguap dan mengantuk. Mereka juga akan melamun dan tidak mempedulikan kebersihan, bahkan penampilan diri mereka sendiri. Yang ketiga, para pengguna narkoba ini akan menjadi kasar dan tidak sopan. Mereka akan menjadi manipulatif dan menghabiskan uang mereka untuk membeli narkoba. Tanda-tanda yang selanjutnya yaitu badan dari pengguna narkoba ini akan semakin kurus karena efek penggunaan narkoba yang menyebabkan mereka tidak nafsu makan. Yang terakhir, mata dari pengguna narkoba ini akan cenderung tampak merah dan cekung, terkesan seperti orang yang selalu mengantuk. Penggunaan narkoba ini memberikan dampak pada fisik, psikis, dan juga sosial para penggunanya. Pertama, kondisi fisik. Para pengguna ini akan mengalami kejang-kejang, infeksi akut pada otot jantung, gangguan pendarahan, overdosis yang bisa menyebabkan kematian bagi penggunanya. Bagi keadaan psikis dari pengguna narkoba, mereka akan menjadi lamban bekerja, mereka juga akan menjadi orang yang ceroboh dalam melakukan pekerjaannya, mereka akan gelisah dan juga sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, penggunaan narkoba berdampak pada kehidupan sosial dari pengguna. Mereka akan menjadi orang yang antisosial dan lebih menyukai kesendirian. Mereka dikucilkan, mereka menjadi beban keluarga, dan mereka memiliki masa depan yang suram karena kehidupan mereka terganggu akibat penggunaan narkoba. Penanggulangan narkoba bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu preventif atau pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan agama dan penyuluhan narkoba. Dengan diberikannya penyuluhan narkoba dan pendidikan agama, mereka akan mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba. Dengan begitu, maka kemungkinan penyalahgunaan narkoba bisa dihindari. Yang kedua, dengan tidak merokok. Mengapa demikian? Karena merokok bisa dikatakan sebagai gerbang atau pembuka dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, dengan menjalin komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu dengan tindakan hukum penyalahgunaan narkoba. Bagi mereka yang sudah terjerat dengan narkoba, mereka akan diberikan hukuman. Yang pertama itu ada hukuman berupa denda sampai dengan 7 miliar rupiah. Yang kedua dengan hukuman kurungan yang berbeda-beda masa kurungannya, tergantung sejauh mana mereka sudah menyalahgunakan narkoba. Dan yang ketiga ada hukuman penjara seumur hidup, dan yang terparah adalah hukuman mati bagi penyalahgunaan narkoba. Yang bisa dilakukan terakhir bagi penanggulangan narkoba adalah dengan diberikannya rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius ataupun kecanduan yang memerlukan pengobatan khusus. Misalnya saja di sini ada unit terapi dari rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Di dalamnya, para pengguna narkoba yang sudah kecanduan dan ingin sembuh, mereka akan melakukan pengobatan di dalam pusat rehabilitasi tersebut. Berikut ini adalah daftar dari website yang saya gunakan sebagai referensi dalam pengerjaan materi mengenai narkoba. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai narkoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam menjelaskan masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.